Halo guys. Jadi kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri sendiri. Saya Muhammad Falin Rahman dari Prodi Teknik Geologi dengan NIM 042. Saya Rika Zahra dari NIM 135 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya Riza Raditya Ryan dari Prodi Teknik Perminyakan dengan NIM 068. Saya Brian John Jaberecia dari Prodi Teknik Perminyakan dengan NIM 102. Nama saya Danang SK dari Prodi Teknik Pertambangan dengan akhiran NIM 138. Kami di sini akan menelusuri pusat konservasi Alang. Oke, ayo kita ikuti. Let's go. Semua jenis elang yang ada di kandang display ini semuanya mengalami cacat secara permanen dan sudah tidak bisa disembuhkan kembali. Bahkan kesempatan untuk dilepas liarkannya itu sangat kecil. Mungkin sudah tidak bisa dilepas liarkan lagi ya. Sebentar lagi kita akan melihat perwujudan elangnya itu seperti apa, dia cacat di bagian apa dan disebabkan oleh siapa. Hanya saja nitip untuk ketertibannya, mohon untuk tidak terlalu berisik apalagi mengagetkan elangnya. Boleh dokumentasi asal jangan menggunakan flash ya. Enggak. Elangnya dong, jangan dikasih. Ya, sabar tadi. Ini salah satu hewan endemik ya. Namanya gagah. Si gagah ini dia cacat di kedua sayapnya. Jadi kedua sayapnya itu dia tidak bisa menutup secara sempurna. Ya. Tapi bisa terbang. Kalau terbang bisa, kalau untuk berpindah tenggelam jarak dekat dia bisa. Tapi untuk skala terbang jarak jauh dia sudah tidak bisa ya. Itu pertanyaannya kenapa? Itu karena dia dipelihara sama orang. Dipelihara tidak tahu cara memegangnya yang mengakibatkan kedua sayapnya itu menjadi cacat. Itu lagi makan marmut ya, masih sama. Ini juga elang Jawa juga. Ini namanya Timu. Timu ini dia cacat di sayap sebelah kirinya. Sedikit cerita, jadi si Timu ini dia dibuang sama pemilik sebelumnya. Sedikit cerita, ada pihak karyawan kita menemukan kardus di depan gerbang yang di bawah, dan di dalam kardus itu isinya si Timu ini. Makanya dikasih namanya Timu. Timu Pamangi, ya. Kalau di Sunda itu Pamangi. Masuk lagi. Iya, betul. Makanya kita bilangnya dibuang karena si Timu ini diserahkan secara tidak resmi ya, atau dinyatakan begitu saja. Tapi terbang bisa. Kalau terbang udah nggak bisa sama sekali, karena dia hanya mengandalkan satu sayapnya saja. Kalau yang satu yang sayapnya saja itu udah tidak bisa diangkat sama sekali. Makanya ada tenggeran treatment yang ke bawah itu fungsinya buat biar si Timu ini bisa ke tenggeran ke atas. Cerit. Ada berontok berwarna gelap ya, tobin dan ucir. Yang belakang itu namanya tobin, yang depan namanya ucir. Yang belakang dia tidak memiliki sayap sebelah kanannya, dan dia kronologinya dia dipanggal secara sengaja oleh pemilik sebelumnya dengan alasan yang sangat konyol, katanya biar gak bisa terbang seperti itu. Jadi nasibnya dia tidak bisa terbang sama sekali. Biar nggak bisa terbang dia. Enggak. Kalau yang depan sucil ini dia kondisi sayapnya itu tidak simetris atau panjang sebelah. Sama juga karena faktor dipelihara juga sama manusia. Ini jelas ya. Ini selang berontok warna gelap. Nah ini berontok berwarna terang ya. Berontok juga. Nah namanya laki. Dia matanya nggak ada. Sebelah kanan itu nggak ada. Sebelah kanan nggak ada. Ini dia terkena sabetan peluru pemburu, jadi ditembak, cuman beruntungnya dia masih bisa ngelas kayak kena matanya, dan lalu dipelihara. Setelah itu kondisinya sekarang dia kesusahan ketika mengejar mangsa atau untuk berpindah tenggeran karena hanya mengandalkan satu penglihatannya saja. Tapi terbang tidak bisa. Terbang bisa, hanya saja penglihatannya sudah tidak
begitu Sadis. nggak begitu tajam ya, karena hanya mengandalkan satu sasaran. Iya kan? Lu fans sama Afgan ya? Sadis. Nah, ini ada elang ular bido. Kenapa dikasih nama elang ular bido? Karena ketika kita lihat dia makanan favoritnya itu adalah ular. Dan si elang ini dia punya keistimewaan. Jadi ketika dipasok keluar tidak akan apa-apa. Dia tidak punya hati bisa ular. Dan dulu pernah terjadi di sini. Dia dikasih jadi seperti waktu begini sampai sekarang dia masih hidup. Dan mungkin itulah saja cacat bagaimana. Dia sayapnya juga sama. Terus sayapnya dia kebanyakan sayap karena orang itu ketika dia memiliki atau memelihara elang dengan bangganya dia ditenteng seperti ini, dibukakan gitu kan, saya bangga nih punya elang. Itu padahal perilaku yang tidak boleh sama sekali, karena bagian sayap itu sangat sensitif untuk diperintahkan. Makanya kebanyakan di sayap. Nah, ini elang bondol, salah satunya maskotnya kota Jakarta. Berbanggalah orang Jakarta punya bondol. Jadi namanya Jeki, dia cacat di sayap Jeki. Jadi kalau kalian pernah melihat orang yang suka menerbangkan elang, lalu disuruh balik lagi, ya, setiap gak nurut dia kena cambuk sama pemiliknya itu. Jadi gak nurut dicambuk. Saking kalau seringnya dia kena penyiksaan itu, ketika disita dan diperiksa dengan rongsen, bagian sayap itu retak parah karena mendapatkan cambukan itu terus. Dan nasibnya dia udah gak bisa terbang sama sekali. Untuk loncat pun terkadang dia suka jatuh karena sudah tidak stabil ya, tidak seimbang untuk makan saja. Ya, memang ini ukuran besarnya memang sebesar ini. Ya, ciri khasnya bondol tuh paling sering ya bersuara. Lanjut. Nah, ini ada masih sama elang perairan juga, ada elang laut perut putih. Ini salah satu elang terbesar di Jawa. Dengan bentang sayap bisa mencapai lebih dari 2 meter dan bobot bisa mencapai lebih dari 2 kilo. Namanya Nadira. Nadira dia cacat di bagian sayapnya juga sama. Dia diburu lalu dipelihara, lalu dimasukkan ke dalam kandang yang tidak sesuai untuk memelihara. Setelah itu dia kabur menabrak kepada pembangunan yang mengakibatkan sayap itu cacat. Nah, ini masih sama, elang laut perut putih juga, hanya ini masih relatif anak-anak. Jadi warnanya belum berubah. Nanti ketika beranjak remaja dewasa, warnanya akan sama kayak Nadira, akan molting atau berganti bulu. Ini lebih parah lagi, sayapnya tuh nggak ada sama sekali. Sebelah kanannya tuh nggak ada, karena dia kenal senar benang layangan, lilit. Ya. Pemilik ini tidak cara tahu untuk menyembuhkannya. Ketika diserahkan ke sini, kondisinya nyaris si sayap itu mau putus dan terpaksa harus diamputasi karena sudah busuknya itu udah menjalar ke bagian yang lain. Dan nasibnya udah gak bisa terbang sama sekali. Namanya siapa? Saya jenisnya sama, elang laut perut putih juga. Dia juga sama terjadi di bagian saya. Ini termasuk elang yang dikategorikan sudah mulai tua ya, karena dia masuk 2014 pertama berdiri PKIK. Selama di Cikanananya itu udah hampir mencapai 15 tahun. Sekarang 11 tahun, udah mau 5 tahun. Dan lagi dari bisa elang ketika di alam liar dia umurnya bisa mencapai 40 tahun tergantung kondisi ekosistemnya ya. Terakhir ada elang jambu di elang di bawah kecil Mana? di bawah ya, ini elang alap jambu. Dia tidak memiliki kaki, sebelah kanannya tuh nggak ada. Jambu. Ya, alap jambu Itu dia. nggak diam, itu lagi makan. Dia lagi mengawasi kita, kiranya mau merebut.
secara sebelumnya. Kalau bisa masuk tengok bisa. Maka harus kita sebelah. Yang paling sehat. Sebetulnya semuanya sehat, hanya saja dia fisiknya yang nggak sehat. Ya, paling penting saya bisa Oke guys, ini di hari kedua Ya, kita sedang berada di GIC, Geothermal Information Center. di Kamboja ya. Kamboja. Oke. Jadi kita di sini tadi sedang meneliti PLTU ya. Ya, Ya, LTP dari panas bumi. Jadi dari panas bumi. Ya. Adalah di sini ada mata air panas. Mata air panas itu komposisinya ada batuan tertentu, uap, air, dan batuan panas. Nah dari mata air panas itu kan dia menghasilkan uap yang bisa membuat hujan ya. Nah air hujan itu dialirin untuk masuk teko. Lalu di teko itu dipanaskan untuk menghasilkan uap air dan uap air itu digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, menggerakkan turbin itu dialiri ke sistem buat menghidupkan listrik. Jadi, oke. Terima kasih. Nah, jadi tadi gambar ini merupakan gambar dari panas bumi. Ini merupakan tangki panas yang dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan uap sebagai penggerak turbin. Jadi cara kerjanya itu mirip dengan PLTU, tetapi uapnya itu berasal dari sumber lain atau di mana air panasnya itu tekanan tinggi dan diubah menjadi uap penggerakkan turbin. Man, fuck that shit. I'll be out spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Sekarang kita ada di kawah hujan. Kawah hujan itu merupakan salah satu bentuk manifestasi panas bumi di permukaan. Salah satu cara mengetahui adanya potensi panas bumi di suatu daerah dengan melihat adanya bentuk manifestasi seperti ini. Got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Oke teman-teman, tadi setelah kita dari kawah hujan, kita sekarang akan menuju ke Glory Beach. Bridge di depan. Glory Beach ada di depan. Oke, juga teman-teman. Inilah dia. Mana nih guys? Aduh guys. Kita jembatan. Aduh, kebalikannya. Bisa. I will still be holding you like this. And all these fairy tales are full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. Now I'm at a payphone. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go. Woi. Jadi apa? Jadi ini namanya apa tadi? Bridge ya, kita lihat Glory Bridge. Glory Beach. Jembatan setan ini. 20 orang ya katanya tadi. Iya. Gak boleh lebih. Ini jembatan setan menuju ke Glory. Karena ini nggak gerak-gerak guys, tapi Ada satu orang Ini penggeraknya. penggeraknya. Penunggu sini guys. penggeraknya maksudnya apa ini ya? Penunggu sini. Iya. Ciri-cirinya. Ya. Iya. Banyak ya berarti ya. Coba lihat tadi yang tuh. Guys, ini namanya cacing sonari. Halo yuk. Lucu banget kan guys? Ini Kayak agar. ini nggak ada nih. Surili Jawa nggak ada. Ini panjangnya 150 cm. Tuh Dari panjangnya guys. 50 sampai 150 cm. Panjang, Diameternya 2 sampai 5. Terus dia bisa hidup 15 tahun. Oh cacingnya. Iya. Oh, baby, don't you know you got
Oke guys, kita udah nyampe di Glory Bridge. Oke guys, kelompok 7 udah nyampe di Glory Bridge. Kita akan melewati flight fox guys. Tantangan berbahaya. Jembatan aja. Oke guys, kelompok 7 di jembatan Glory Bridge ya. Oke guys, jadi kami sudah Jembatan. jembatannya, oke? Jangan gerak-gerak, woi. Glory Beach. Glory Bridge. Yeah, so tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush. Baby, say yeah, 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 yeah. If you wanna take it slow, and you just wanna take me home, baby, say yeah, 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 and let me kiss you. Oke guys, jadi sekian kami telah mengikuti ekskursi kegiatan kali ini. Jadi kita tadi sudah ke tujuan mana aja? Pertama ada ke lokasi lah Kamboja. Dan yang Kedua ada PEG Geothermal Payuna di Kamboja juga. terus juga kita ada ke PLN. Kita ke PLN Kawang. Ya. Sekarang ada di Glory Bridge. Kita tadi sudah melewati rintangan yang sangat membahayakan nyawa seperti jembatan yang goyang-goyang ya. Glory Bridge. Hanya untuk Sebenarnya jembatannya tidak bergoyang, tapi ada yang menggoyang. ada yang menggoyangkan penunggu sini. Kalian mau tahu siapa? Nah, itulah yang Ya itulah pokoknya. Oke, sekian dari kelompok 7. Ya, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cuma dari semuanya.